Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlita Julianti 2020015001113 ingin membahas tentang nikah, rujuk, talak, dan cerai. Tinjauan umum tentang pernikahan. Perkawinan dalam Islam dinamakan nikah. Artinya melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan keriduan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pasal 2, kompilasi hukum Islam mengatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3, kompilasi hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Selanjutnya, Pasal 4 kompilasi hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya pasal 5 kompilasi hukum Islam ayat 1 mengatakan agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan di atas dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 1946. Pasal 6 ayat 1 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di depan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Selanjutnya, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada 3 aspek penting dalam perkawinan, yaitu aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama. Di sini tertera aspek hukumnya, di sini ada aspek sosialnya, dan juga di sini ada aspek agamanya. Selanjutnya tujuan perkawinan. Beberapa tujuan nikah, yaitu dengan menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan, mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar kasih sayang, memperoleh keturunan. Di sini juga ada keterangan dari Imam Ghazali bahwa memperoleh keturunan Nesa, memenuhi hajat hidup manusia, membentuk rumah tangga yang berkasih sayang, dan mempergiat mencari rezeki dan memperbesar rasa tanggung jawab. Di sini juga ada hukum melakukan perkawinan, ada hukum mahru, seperti apa, hukum sunnah, hukum nikah wajib, dan hukum haram. Selanjutnya ada asas umum dan dasar-dasar umum dalam Islam. Harus ada persetujuan dan kesukarelaan dari para pihak. Tanda adanya persetujuan secara formal adalah melalui prosesi peminangan. Di sini tidak semua wanita dapat dinikahi. Ada ketentuan tentang siapa saja yang boleh tidak untuk dinikahi. Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Perkawinan harus ditunjukkan untuk membentuk keluarga yang tentram dan bahagia. Dan ada hak dan kewajiban suami adalah seimbang. Pemimpin rumah tangga ada di tangan suami. Dalam undang-undang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, suami istri harus saling mendukung. Perkawinan akan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Selain itu, setiap perkawinan harus dicatat secara resmi. Pada asasnya, perkawinan bersifat monogami. Seandainya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka poligami boleh dilakukan. Nanti akan kita bahas di materi setelahnya. Perkawinan harus dilakukan oleh para pasangan yang setelah matang jiwa raganya, percaya dan dipersukar, dan hak dan kewajiban istri itu seimbang dengan hak dan kewajiban suami. Selanjutnya, di sini ada tentang peminangan. Peminangan dapat dilakukan oleh orang yang mencari jodoh secara langsung ataupun melalui orang lain. Peminangan bisa dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Dilarang meminang wanita yang sedang dipinang orang lain selama belum ada penolakan dari wanita itu
terhadap pinangan tersebut, dan pinangan belum menciptakan hubungan hukum sehingga para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Tetapi kebebasan memutuskan hubungan peminangan harus dilakukan dengan tata cara yang baik. Selanjutnya, sahnya pernikahan dalam Islam. Secara umum harus ada para pasangan yang akan nikah, yaitu telah dewasa, hendaknya sama-sama Islam, tidak melanggar aturan-aturan larangan nikah, dan didasari cinta sama cinta dan juga sehat. Untuk wali nikah, di sini ada hadis riwayat 4 ahli hadis bahwa barang siapa di antara perempuan yang nikah tanpa diizinkan walinya, maka perkawinannya harus batal. Di sini ada hadis riwayat Ibnu Majah juga, ada hadis riwayat Imam Malik, Syafi'i dan Hambali. Dan di Indonesia aturan yang dipakai adalah dari mazhab Syafi'i, sehingga harus ada wali saksi nikah. Hadis Nabi R. Ahmad bin Hambal, tidak sah nikah kecuali ada wali dan 2 orang saksi nikah. Akad nikah yang dimaksud adalah akad nikah adalah sepakat antara calon suami atau calon istri untuk mengikat diri dalam perkawinan. Di sini dibahas juga mahar mas kawin. Calon mempelai pria wajib membayar mahar calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar diberikan berdasarkan kemudahan dan kesederhanaan. Di sini per poinnya, para pihak yang akan menikah harus dewasa, sehat, Islam, sama-sama cinta, dan juga harus memperhatikan aturan larangan menikah. Misalnya contoh larangan nikah, ada beberapa macam larangan, yaitu larangan hubungan nasab, larangan karena hubungan susuan, dan karena hubungan periparan. Gitu ya. Di sini wali nikah juga pada umumnya wali, hakim atau pemerintah dalam hal ini berhak menjadi wali dalam seorang muslim laki-laki yang memenuhi syarat, yang sudah balik dan muslim. Di sini ada beberapa kelompok wali juga, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan apabila satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kerabatnya kepada calon mempelai wanita. Dan apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung daripada kerabat yang hanya seayah. Tapi apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Dan apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak tahu tempat tinggalnya, goib atau enggan. Dalam hal itu, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Selanjutnya di sini dijelaskan tentang saksi nikah, yaitu 2 orang saksi yang adil, yang tidak terganggu ingatan, bukan tunarungu, adil, seorang laki-laki muslim, dan tidak tuli. Saksi harus hadis menyaksikan secara langsung akad nikah di tempat akad nikah dilangsungkan. Dan di sini tentang akad nikahnya, ijab dan kabul dalam pernikahan harus beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dapat dilakukan oleh wali nikah yang bersangkutan ataupun dapat diwakilkan pada orang lain. Yang dapat mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal tersebut, sebenarnya kabul bisa diwakilkan oleh pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa tegas secara tertulis. Tetapi di saat calon mempelai wanita keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. Selanjutnya ada penjelasan tentang mahar atau mas kawin. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya harus disepakati kedua belah pihak. Tetapi biasanya mahar diberikan secara tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, maka penyerahan mahar boleh ditangguhkan, baik seluruhnya atau sebagian. Tapi di saat sebagian mahar yang belum ditunaikan itu menjadi utangnya calon mempelai pria. Dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya kalau mahar masih terutang, maka tidak mengurangi sahnya menikah. Suami yang menolak istrinya wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal, seluruh maharnya menjadi hak penuh istri. Dan apabila mahar hilang sebelum diserahkan, maka mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya. Bisa pula diganti dengan barang lain yang senilai harga mahar yang hilang.
Apabila terjadi perselisihan mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, maka penyelesaiannya bisa diajukan ke PA. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita menerimanya, maka penyerahan mahar tetap dianggap lunas. Di sini ada beberapa larangan nikah tentang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus dan ke bawah, dalam garis keturunan menyamping, dan sebagainya. Nah, di sini membahas sedikit tentang poligami yang tadi asas monogami dalam undang-undang perkawinan tidak bersifat mutlak tetapi hanya sifat pengarahan dan pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan poligami. Pasal 3 ayat 2 harus ada izin pengadilan dikehendaki para pihak, hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. Pasal 4 dan 5 mengajukan izin ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan syarat-syarat ada persetujuan dari istri, suami mampu menjamin nafkah dan suami bisa berlaku adil. Syarat lagi, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan istri tak memperoleh keturunan. Selanjutnya, putusnya perkawinan dan akibat-akibat hukumnya. Alasan-alasan perceraian pasal 116, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau lain-lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keenam, ada salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Selanjutnya, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang terakhir, antara suami istri terus-menerus menjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan suami melanggar tahli talak. Selanjutnya di sini ada pasal 114 sampai 118 tentang pasal 114 tentang putusnya perkawinan akibat perceraian yang terjadi karena talak berdasarkan gugatan. 115 perceraian hanya dapat dilakukan dengan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan di sini pasal 117 dan 118 adalah tentang talak, di mana talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Selanjutnya pasal 119 ada tentang talak bain sugra, yang akad yang tidak boleh dirujuk lagi tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak bain sugra terjadi dalam hal talak yang tidak terjadi qabla al-duku, talak tebus atau huluk. Pasal 120 dan 121 menjelaskan tentang talak bain kubra dan talak syani, talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, dan talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dengan waktu suci. Selanjutnya, di sini ada pasal 122, talak bid'i adalah talak yang dilarang, yakni talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Pasal 123, perceraian itu terhitung dinyatakan di depan sidang perceraian. Pasal 124, huluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116. Di sini ada penjelasan huluk juga bisa terjadi manakala sudah tidak ada persesuaian antara suami istri dalam hidup perkawinan dan keadaannya sudah tidak ada di pertahanan lagi. Dan adanya kemungkinan bercerai dengan jalan huluk ini adalah untuk mengimbangi hak talak pada suami. Dengan huluk ini si istri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan. Penebusan yang dimaksud adalah perceraian dengan huluk ini dilakukan dengan kerelaan dan persetujuan suami istri, dan besar kecilnya jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama. Tapi apabila tidak terdapat persetujuan mengenai jumlah tersebut, maka hakim PA dapat menentukan jumlah uang tebusan itu. Di sini juga ada proses penjatuhan talak, di mana seorang suami yang akan menjatuhkan talak pada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayai tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta diadakan sidang untuk keperluan tersebut. Di sini pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Terhadap keperluan itu pasti akan dimintakan upaya banding dan kasih dengan beberapa prosedur di bawah ini.
di mana nanti setelah sidang penyaksian ikrar talak, PA membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap 4 yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami istri. Ada helai pertama yang berisi surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah. Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan pada suami istri dan helai keempat disimpan oleh pengadilan agama itu sendiri. Di sini ada putusnya perkawinan dengan cara li'an yang menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya karena menuduh istri membuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir, sedangkan istri menolak dengan cara tuduhan tersebut. Dia bisa dilakukan dengan sumpah-sumpah di bawah ini dan hanya sah dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Selanjutnya seputar taklik talak. Taklik itu menggantungkan, jadi suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah dijanjikan lebih dulu. Nah, di sini redaksinya dalam buku nikahnya: meninggalkan istri selama 6 bulan berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan terus-menerus, menyakiti badan atau jasmani istri, dan tidak mempedulikan istri selama 6 bulan, dengan tulisan putusan seperti di bawah ini. Selanjutnya proses mengajukan gugatan cerai, yaitu dengan gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada PA yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat berkediaman di luar negeri, ketua PA memberitahukan gugatan itu melalui perwakilan RI setempat. Selanjutnya, gugatan perceraian karena alasan menurut pasal 116 tadi diajukan setelah lampau 2 tahun sejak si tergugat meninggalkan rumah. Yang terakhir, gugatan bisa diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama. Akibat hukum perkawinan yang putus karena talak, di sini bisa memberi mut'ah yang layak kepada mantan istri, memberi nafkah selama istri dalam masa iddah, melunasi mahar yang masih terhutang, memberi biaya harta untuk anak-anak yang belum berusia 21 tahun, dan mantan suami berhak untuk merujuk mantan istrinya yang masih dalam masa iddah. Mantan istri selama masa iddah wajib menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Di sini waktu tunggu masa iddah dalam pasal 153 bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau masa iddah. Waktu tunggu seorang janda kalau kematian itu 130 hari. Kalau perceraian yang masih haid adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan yang bagi sudah tidak haid juga 90 hari. Janda dalam keadaan hamil ketika dicerai waktu tunggunya adalah sampai ia melahirkan. Waktu putus perkawinan karena kematian suami dan janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu adalah sampai ia melahirkan. Tidak ada waktu tunggu bagi putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya. Dan bagi putusnya perkawinan karena perceraian, masa iddah dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum, sedangkan perkawinan yang putus dengan kematian suami, masa iddah dihitung sejak kematian suami. Selanjutnya ada beberapa hal seputar rujuk. Syarat-syarat rujuk di sini: 1. Mantan istri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri. 2. Dilakukan dalam masa iddah. 3. Harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Yang 4. Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwalk dari pihak istri. Dan 5. Persetujuan dari istri yang akan dirujuk. Di sini ada beberapa aturan dalam rujuk ya. Yang pertama, seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa iddah. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak 3 atau talak yang dijatuhkan qabla adukul. Yang kedua, putusnya perkawinan bukan karena huluk atau dengan cara li'an. Ya, di sini seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk suaminya di depan PPN dan disaksikan 2 orang saksi. Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan istri maka statusnya tidak sah berdasarkan keputusan PA. Rujuk harus dibuktikan secara kutipan pendaftaran rujuk, dan bila bukti itu hilang atau rusak sehingga tak dapat digunakan lagi, maka bisa dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan. Oke, sekian yang saya presentasikan tentang materi pernikahan, rujuk, talak, dan cerai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.